Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Video kali ini adalah video kelanjutan dari video pertama, yaitu bagaimana cara membuat sebuah speaker portable dari kotak bekas amunisi. Jadi di video pertama atau video part 1, itu saya membahas tentang komponen apa saja yang saya gunakan, beserta harga masing-masing komponennya. Dan di video tersebut saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara memindahkan komponen amplifier board ini ke casing yang baru, dengan menggunakan lembaran pipa PVC. Terus kenapa kok saya pindahkan casing amplifier board ini ke casing yang baru? Di video tersebut sudah saya jelaskan. Jadi bagi kalian yang belum pernah menonton di video yang part 1, yaitu bagaimana cara merakit sebuah speaker portable dari kotak amunisi, silahkan ditonton terlebih dahulu ya men. Lanjut kalian tonton yang part kedua ini. Jadi di video part 2 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambung beberapa kabel dan komponen tambahan, lalu bagaimana cara menyambungkan amplifier board ini agar bisa terkoneksi dengan baterai. Tentunya hingga selesai dan menjadi sebuah speaker portable dari kotak amunisi. Meskipun untuk suara yang dihasilkan kurang maksimal, setidaknya speaker portable ini mempunyai banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan. Dan mempunyai desain yang unik, lucu, gagah, dan pastinya berbeda dari speaker pada umumnya. Baiklah men, jadi seperti itu, mari kita lanjutkan dan kita kerjakan untuk proses penyambungan beberapa kabel. Baiklah, yang pertama ini akan saya kerjakan dulu untuk penyambungan kabel antena radio. Oke, jadi yang tengah ini nanti akan kita sambungkan ke kabel antena yang dari amplifier board. Oke, ini sudah selesai untuk penyambungan kabel antena dari amplifier board ke antena tambahan. Kita solder di bagian tengah atau jalur positif dari antena tambahan ini. Agar sinyal radio tidak bocor, kita berikan selang bakar lalu kita rapikan. Selanjutnya kita kembalikan atau kita solder lagi kabel saklar yang dari lampu. Jadi amplifier board ini sudah ada saklar atau soket untuk lampu ya men. Jadi untuk tambahan, untuk lampunya tidak ada, cuman soket dan saklarnya saja. Kita solder dan kita kembalikan seperti semula. Lanjut kita solder juga untuk saklar yang bagian bawah. Saklar ini adalah saklar utama dari modul amplifier board ini. Jadi saklar yang bawah itu adalah saklar untuk mematikan dan menghidupkan amplifier board dari tegangan PLN. Berikutnya kita solder dan kita beri kabel untuk input jack 12 volt. Jadi jack ini adalah jack untuk jalur pengecasan baterai ya men. Jack female ini mempunyai dua kaki, ada yang panjang dan ada kaki yang pendek. Jadi kaki yang pendek itu adalah kaki yang positif, lalu kita berikan sebuah dioda. Untuk diodanya sendiri kodenya IN4007. Untuk kaki katoda dari dioda yang ada pergelangan silver ini, itu nanti yang menghadap ke baterai. Yang kaki anoda tidak ada pergelangan, itu kita sambungkan di kaki positif dari jack input 12 volt. Jadi tujuannya saya beri dioda itu agar tidak ada arus balik dari baterai ya men ke jack input 12 volt. Lalu untuk kaki yang negatif kita berikan kabel warna hitam. Selanjutnya kita berikan kabel warna merah di kaki katoda dari dioda. Kebetulan kabel yang saya gunakan warnanya bukan merah ya men, melainkan orange. Tidak masalah, yang penting kita bisa membedakan antara positif dan negatif. Oke, ini sudah selesai. Untuk kabelnya seperti ini ya men. Ini yang nanti ke jalur baterai langsung. Jadi jalur pengecasan. Jadi dari jack input female yang 12 volt ini langsung masuk ke rangkaian baterai. Untuk rangkaian baterai BMS 3S yang 40 ampere ini sudah ada tutorialnya di channel YouTube ini.
Jadi bagi kalian yang masih bingung untuk cara merangkainya, sudah ada ya men untuk tutorialnya. Oke lanjut, agar amplifier board ini bisa menyala menggunakan baterai, sebenarnya mudah sekali ya men. Tinggal kita berikan konektor dan kita colokkan di input 12 atau 24 volt yang ada di amplifier board, atau cek input bawaan dari amplifier boardnya sendiri. Namun akan terlihat kurang rapi. Maka dari itu kita wajib jumper untuk kaki positif dan negatif dari jack input bawaan dari amplifier board. Jadi kalau kita lihat di bawahnya seperti ini ada 3 kaki. Terus untuk lubangnya sendiri yang tengah itu positif dan yang pinggir adalah negatif. Jadi 3 kaki yang dari bawah ini, yang ujung adalah positif dan yang 2 kaki ini adalah negatif. Jadi yang ujung ini kalau kita lihat dari depan, itu yang tengah adalah jalur positif. Jadi untuk jalur positif nanti kita akan berikan dioda. Diodanya masih sama ya men, untuk kodenya yaitu IN4007. Terus kaki katoda yang ada pergelangan warna silver, ini nanti yang menghadap ke jalur positif. Seperti ini ya men untuk cara penyambungannya. Lalu yang negatif kita berikan kabel warna hitam. Selanjutnya kaki anoda kita berikan kabel warna biru. Sebenarnya ini merah juga bisa ya men, cuman sekedar membedakan antara negatif dan positif. Jadi yang hitam adalah negatif dan yang biru adalah positif. Oke, jadi seperti ini setelah proses penyambungan. Lalu kabel yang biru atau yang positif ini nanti akan kita putus di saklar. Tentunya saklar ini adalah saklar tambahan sendiri ya men, bukan saklar dari bawaan amplifier board. Oke, ini kabel akan saya potong lalu akan saya sambungkan di salah satu kaki saklar. Oke, jika sudah selesai untuk kaki saklar yang kosong kita berikan potongan kabel yang tadi. Lalu untuk dioda yang menyambung ke kaki positif dari jack input, saya berikan solasi bakar agar lebih aman men. Oke, ini sudah selesai untuk jalur kabel dari baterai ke amplifier board dan juga kabel untuk charger. Lanjut akan kita sambung untuk kabel voltmeter indikator baterai. Jadi di indikator baterai ini ada kabel positif dan negatif, ada warna merah dan hitam seperti ini men. Jadi kabel yang warna merah akan kita ikutkan di saklar atau kita putus di saklar ya men. Ini kebetulan saya sambung jadi satu di saklar yang amplifier board. Jadi nanti ketika kita hidupkan saklar, otomatis untuk modul indikator baterai dan amplifier boardnya sendiri akan menyala ya men secara bersamaan. Dan tidak lupa kita berikan selang bakar atau solasi bakar agar lebih aman. Oke, lalu kabel yang negatif ini kita sambung jadi satu di negatif dari amplifier board yang kabel warna hitam ini. Baiklah men, ini sudah selesai untuk proses penyambungan beberapa kabel. Untuk kabelnya ini akan saya rapikan terlebih dahulu dan saya ikat menggunakan kabel tis. Oh iya men, bagi kalian yang belum pernah subscribe, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke baiklah, ini sudah selesai. Untuk kabelnya sudah masing-masing ya men. Jadi ini kabel yang oranye dan hitam itu adalah kabel dari input pengecasan. Lalu yang biru dan hitam ini saya campur ya men untuk warna kabelnya, karena kabel yang saya gunakan adalah kabel bekas. Dan kabel tersebut adalah kabel dari jalur amplifier board beserta voltmeter indikator baterai. Jadi sebelum saya rakit di box, ini akan saya uji dulu ya men, apakah rangkaian kita berhasil. Untuk kabel negatif dan positif akan saya sambungkan di rangkaian baterai BMS 40 ampere. Oke, ini akan saya coba terlebih dahulu. Untuk kabel semuanya sudah tersambung. Lalu untuk saklar akan saya coba nyalakan. Kalau menyala berarti berhasil ya men. Baiklah men, ini sudah menyala semua beserta indikator-indikatornya dan menandakan rangkaian kita berhasil. Oke baiklah, langsung saja kita kerjakan yang box amunisi. Untuk skema saya berikan di kertas agar memudahkan saya untuk melubangi dan mengukur antara jarak speaker kanan kiri, lalu tweeter dan juga lubang angin. Oke men, ini akan saya lubangi terlebih dahulu di titik tengah untuk tiap lubang speaker.
Jika semua sudah terlubangi di bagian titik tengahnya, lanjut akan saya lubangi menggunakan mata bor Hulso ukuran 4 inch. Jadi mata Hulso yang saya punya ini men, di dus bulbnya tertera bisa untuk kayu ataupun metal. Jadi ini akan saya coba, kira-kira mata bor Hulso yang saya punya ini mampu nggak melubangi sebuah box peluru. Ternyata sulit ya men, karena saya sudah ragu dari awal. Mata bor Hulso seperti ini kayaknya tidak bisa untuk melubangi sebuah pelat besi. Dan ternyata benar, untuk mata Hulsonya ini banyak sekali yang rusak ya men, alias tumpul. Saya pun masih tidak percaya, akan saya gunakan yang mata Hulso ukuran 1,5 inch. Ternyata malah parah men, ini habis ya untuk mata Hulsonya. Bener-bener rusak men untuk mata Hulso saya. Oke, jadi saya putuskan untuk mengganti cara menggergajinya menggunakan gergaji jigsaw. Untuk mata gergaji jigsaw ini saya menggunakan yang khusus metal ya men. Baiklah, ini sudah terpasang, akan saya gergaji secara perlahan. Meskipun tidak bulat tidak masalah ya men, yang penting bisa terlubangi. Oke, jadi ini 2 lubang sudah selesai, tinggal 3 lubang lagi yang kecil belum saya lubangi. Jadi tadi sempat saya kesulitan ya men untuk melubanginya, karena saya tidak punya mata Hulso yang khusus untuk besi, sehingga saya terpaksa memakai gergaji jigsaw, dan mata gergajinya saya menggunakan mata gergaji yang khusus metal. Sedikit sulit namun akhirnya bisa terlubangi ya men ya. Oke men, jadi kita istirahat terlebih dahulu dan sebatang tentunya. Bagi kalian yang belum pernah subscribe, silahkan di subscribe, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke men, kita lanjut. Oke, ini sudah selesai untuk keempat lubang speakernya dan 1 buah lubang untuk angin-angin. Terus yang sebelah kiri ini akan saya lubangi kotak sesuai dengan bentuk pola dari amplifier board. Oke men, ini akan saya lubangi menggunakan mesin gerinda dengan mata cutting wheels. Lalu tinggal kita masukkan saja untuk komponen amplifier board, dan ini sudah terpasang dengan rapi. Tinggal kita lubangi untuk 4 skrup. Dan mata bor yang saya gunakan adalah mata bor besi dengan ukuran 2 mm. Oke men, ini untuk lubangnya sudah selesai. Ternyata setelah saya tutup, dan penutup yang samping ini mengganggu di lubang tweeternya. Jadi saya putuskan untuk memotong lurus. Setelah sudah selesai, hasilnya seperti ini ya men. Terlihat lurus, rapi, dan tentunya tidak mengganggu di lubang speaker. Untuk yang belakang ini saya biarkan seperti bawaannya. Selanjutnya untuk box bagian bawah saya berikan kaki-kaki dari karet yang bulat sejumlah 4 biji ya men. Lalu tinggal kita masukkan beserta murnya dan kita kencangkan. Oke, ini sudah selesai untuk keempat kaki-kaki dari karet, sudah terpasang dengan baik. Lalu di box bagian depan ini sayang sekali ya men, karena baret semua untuk tulisan-tulisannya. Karena rencana saya awal itu tidak saya apa-apain dan saya biarkan original, mulai dari tulisan, warna, dan segala macam. Tetapi gara-gara saya menggergaji dengan gergaji jigsaw, box ini akhirnya lecet juga ya men.
Kebetulan saya masih punya sisa skotlet yang bekas dari speaker pipa PVC ini. Jadi sisa sedikit nanti akan saya rekatkan di box peluru bagian depan ini saja ya men. Baiklah men, akhirnya sudah siap semuanya ya. Mulai dari amplifier sudah siap, baterai sudah siap, kedua speaker sudah siap, dan boxnya pun sudah siap juga. Tinggal proses pemasangan. Di langkah pertama ini akan saya pasang dulu untuk amplifier boardnya. Lalu saya sekrup di lubang sekrup yang sudah saya sediakan, yaitu 4 buah sekrup. Setelah amplifier terpasang dan selesai, saya lanjut akan pasang kedua buah lampu LED. Untuk penyambungan kabel dari lampu LED ini saya sambung secara paralel ya men. Lalu untuk merekatkan lampu LED ini ke box, kita tinggal pasang saja double tip yang spon seperti ini men, sudah melekat. Lalu jalur kabel dari lampu LED ini akan saya masukkan atau saya solder langsung ke baterai. Rencana awal ini akan saya pasang di lampu LED atau soket LED bawaan amplifier board. Namun untuk cahaya yang dihasilkan kurang terang ya men. Akhirnya saya sambung langsung ke baterai. Dan untuk saklar dari amplifier board yang khusus untuk lampu ini saya manfaatkan untuk lampu LED yang barusan kita pasang. Jadi seperti itu ya men. Untuk kabel yang saya pegang ini adalah kabel untuk input pengecasan dan juga kabel dari amplifier board. Terus juga kabel dari baterai indikator. Baiklah, untuk perkabelan sudah selesai semua dan akan saya sambung menjadi satu secara paralel. Mulai dari kabel amplifier board, kabel indikator baterai, kabel input charger, dan juga kabel dari lampu LED. Oke, setelah selesai kita sambung langsung ke baterai. Baterainya sendiri ini saya sudah berikan sebuah double tip untuk merekatkan ke boxnya nanti ya men. Juga sudah saya pasang sebuah elko. Untuk nilainya 2200 mikrofarad 35 volt. Di kaki positif dan negatif sudah saya sambungkan di output dari BMS 3S. Setelah itu kita solder untuk kabel yang negatif ke output baterai negatif, dan yang positif pun juga ke output baterai yang positif. Jangan sampai terbalik men. Oh ya men, ini opsional ya men, bisa kalian gunakan atau bisa tidak. Untuk boxnya ini yang dalam saya akan berikan sebuah papan multiplex. Untuk ketebalannya 9 mm. Oke, ini sudah terpasang. Tinggal kita pasang 2 buah tweeter, lalu 2 buah speaker woofer 4 inch. Dan juga lubang angin 1,5 inch. Oh ya, untuk speakernya yang tepi bagian dalam sudah saya berikan spon ya men, melingkar seperti ini, agar pemasangan dari speaker ini lebih rapat tentunya. Lalu tidak lupa kita berikan 4 buah skrup tiap speakernya. Jadi total skrup yang saya gunakan 8 skrup ya men. Lanjut yang terakhir, untuk lubang anginnya saya pasang seperti ini, dan di bagian dalam akan saya berikan sedikit lem. Lanjut untuk perkabelan dari speaker saya berikan sebuah konektor agar lebih mudah untuk menancapkan di amplifier board. Karena di amplifier boardnya sudah disediakan 2 buah konektor. Jadi awalnya tadi untuk tweeter saya berikan sebuah kapasitor, namun tidak jadi ya men, karena di tweeternya sendiri sudah ada kapasitornya di bagian dalamnya. Oh ya men, untuk penyambungan dari kabel kedua buah speaker subwoofer dan juga 2 kabel dari tweeter ini akan saya sambung secara paralel. Karena amplifier yang saya gunakan ini adalah amplifier jenis yang mono ya men, bukan yang stereo. Oke, ini sudah selesai semuanya, tinggal kita konekkan saja. Untuk subwoofer atau yang bass ini masuk ke konektor warna biru. Lalu untuk tweeter ini masuk ke konektor yang warna putih. Akhirnya selesai juga ya men untuk perakitan speaker portable dari kotak peluru. Dan ketika tutupnya dibuka untuk speaker ini, kelihatan di bagian dalam ini sangat sederhana, rapi, dan tentunya sedikit sekali komponen. Oke, jadi untuk bagian dalam ini akan saya berikan potongan spons agar suara yang dihasilkan bisa terdengar lebih enak, halus, dan empuk tentunya. Baiklah men, jadi speaker portable yang barusan saya rakit ini tentunya memiliki banyak sekali fitur yang dapat digunakan. Jadi yang pertama, speaker ini bisa juga untuk mengecas 2 smartphone, karena speaker ini sudah mendukung power bank ya men. Lalu speaker ini juga bisa digunakan untuk berkaraoke karena sudah memiliki 2 jack input microphone.
Dan tentunya juga bisa untuk menyalakan sebuah lampu emergency seperti ini men. Karena speaker ini sudah memiliki dua lampu LED 32 pin yang hasil cahayanya cukup terang. Tentunya speaker ini bisa kita andalkan ketika kita sedang dimanapun. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk cuplikan fitur-fitur yang terdapat di speaker portable dari kotak amunisi. Jadi untuk reviewnya atau penjelasan lebih lengkap tentang speaker portable ini akan saya buatkan video terpisah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel The Man Project karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Dan sebarkan video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke men, salam kreatif.